sudah meluangkan waktu untuk menelaah, untuk mendengarkan paparan saya hari ini. Sebetulnya tidak ada alasan khusus kenapa saya memilih judul seperti ini, karena pada waktu itu, waktu panitia menanyakan judul, inilah yang muncul di kepala saya. Tapi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, ini adalah replika dari seismometer pertama yang dibuat di dunia, yaitu dibuat sekitar tahun 132 Masehi oleh seorang Cina bersama Zhang Heng. Sebetulnya dalam pemaparan kali ini saya sebetulnya hanya ingin menunjukkan apa yang bisa dilakukan kalau kita hanya memiliki satu seismometer 3 komponen dan satu laptop. Tidak perlu laptop yang terlalu canggih. Sebagai contoh, laptop saya sudah berumur 7 tahun, tapi masih bisa melakukan apa yang hasil yang saya tampilkan di sini. Sebagian adalah dibuat oleh di laptop saya. Oke, sekarang kita mulai saja. Segera setelah gempa Palu, kita mungkin akan sering mendengar perkataan orang atau sering juga membaca bahwa Palu sebetulnya tidak layak dijadikan kota. Seperti gambar sebelah kanan, saya ambil dari tribunnews.com. Di situ disebutkan dalam suatu acara diskusi, disebutkan bahwa Palu dinilai tidak layak dijadikan kota karena ada sesar dan lempeng. Saya tidak tahu maksud lempeng itu apa. Tapi betul bahwa di Palu ada dilintasi oleh sesar, dan mungkin juga kita akan kaget bahwa ternyata bukan hanya ada satu sesar yang memotong kota Palu. Tapi kalau kita melihat pada apa yang terjadi pada September 2018, gempa bumi Sulawesi Tengah atau gempa bumi Palu, kita lihat bahwa gambar sebelah kiri, gambar titik-titik berwarna abu-abu adalah bangunan. Saya ambil data-data ini dari MapAction tahun 2018. Dia mengambil menginterpretasi berdasarkan data citra. Titik-titik berwarna hijau adalah bangunan yang kemungkinan mengalami kerusakan, dan titik-titik berwarna oranye bangunan rusak, sedangkan titik-titik berwarna merah adalah bangunan yang hancur, atau kalau di sini disebut destroyed buildings. Kalau kita melihat bangunan yang hancur, bangunan yang rusak, ataupun bangunan yang kemungkinan rusak, sangat terkonsentrasi. Pertama adalah di sepanjang pantai, dan mudah diduga bahwa bangunan-bangunan rusak yang di pinggir pantai adalah penyebabnya adalah tsunami. Sedangkan lebih jauh ke daratan, kalau kita lihat di sini dan di sini, ini adalah lokasi megalikuifaksi di Balarwa yang sebelah ini, dan juga di Petobo. Kemudian di dalam kota juga ada beberapa titik-titik sebaran titik-titik kerusakan, titik-titik merah kecil, dan sedangkan titik-titik merah besar adalah bangunan-bangunan tinggi yang mengalami kerusakan. Nanti kita akan lihat kenapa saya membedakan mana bangunan tinggi, mana bangunan perumahan biasa. Dan dari peta ini, peta sebelah kiri ini, data menyebutkan bahwa di Balarwa ada 930 bangunan yang hancur. Di Petobo ada 1.255 bangunan hancur. Kemudian kalau kita mengecualikan kerusakan di tepi pantai dan juga di Petobo dan Balarwa, ada sekitar 300 bangunan yang mengalami kerusakan atau hancur. Yang titik-titik yang tersebar di kota-kota ini ada sekitar 300 bangunan yang rusak. Dan kalau kita bandingkan data dari MapAction dengan data hunian tetap yang sedang dan
sedang dan telah dibangun oleh pemerintah pemerintah, ada sekitar 6.000 rumah hunian tetap, 6.000 unit. Artinya data map action dan data jumlah hunian tetap yang dibangun kurang lebih kurang lebih sama. Artinya data map action bisa diterima. Kalau data itu bisa diterima, kita bisa melihat bahwa jumlah bangunan yang rusak selain di Petobo, Balarwa, dan yang kena tsunami hanya sekitar 300 dibandingkan dengan jumlah sekitar 90.000 rumah di Kota Palu. Artinya secara jumlah, secara persentase, kerusakan bangunan akibat goncangan gempa itu tidak sangat tidak besar, jumlahnya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah rumah keseluruhan tidak dahsyat. Membantah pernyataan Palu tidak layak dijadikan kota, tapi sekarang, tapi kita lihat lebih lanjut untuk menjawab misalkan kenapa kerusakan hanya berada di titik-titik, hanya berada di lokasi tertentu saja. Dalam hal ini katakanlah di Balarwa, saya akan fokus ke Balarwa. Dan untuk menjawab kenapa itu, saya akan membahas saya akan menampilkan beberapa gambar dan menampilkan beberapa slide yang saya ambil dari paper kami yang sebelah kiri. Itu paper kami dan rekan dari BMKG. Baru terbit tahun ini, tahun 2020, dan ada hasilnya yang juga kami bandingkan dengan penyelidikan geologi yang dilakukan oleh dua peneliti dari LIPI. Akan kita lihat nanti seberapa konsisten hasil penyelidikan geofisika dengan metode yang kami gunakan, metode HVSR, dan juga penyelidikan geologi, apakah memang saling mendukung atau saling menegasikan. Kemudian beberapa gambar, terutama untuk yang gambar yang di Jakarta, saya ambil dari paper yang sebelah kanan. Paper tahun 2018. Kemudian dua paper yang sebelah kiri ini secara kebetulan terbit pada saat yang hampir bersamaan. Walaupun kami tidak pernah berkomunikasi sebelumnya, kita lihat nanti apakah memang akan saling mendukung. Kemudian sebelum kita bergerak ke penggunaan seismometer, kita akan lihat dulu sekali lagi. Ini adalah hasil pemodelan yang kami lakukan, pemodelan guncangan gempa bumi. Sesar diambil dari SOCE. Yang sebelah kiri adalah goncangan di permukaan PGA, peak ground acceleration, atau percepatan puncak. Kemudian yang kedua adalah percepatan spektral pada 0,2 detik. Percepatan ini pada 0,2 detik ini adalah percepatan yang sangat mempengaruhi bangunan-bangunan yang katakanlah 1 atau 2 tingkat. Kemudian gambar yang ketiga adalah percepatan spektral 0,5 detik. Jadi akan bangunan-bangunan dengan tinggi 4 sampai 6 lantai akan sangat sensitif terhadap goncangan ini 0,5 detik ini. Kemudian yang di sebelah kanan percepatan spektra 1 detik. Jadi bangunan-bangunan sekitar 10 lantai, dia akan sangat dipengaruhi oleh gelombang ini, juga mungkin jembatan-jembatan yang panjang. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, kita fokuskan pada Kota Palu, ternyata keberadaan sesar, maksud saya daerah yang lebih dekat pada patahan tidak selalu akan mendapatkan goncangan yang lebih besar. Kita lihat di sini dua gambar sebelah kiri pada
PGA dan spektral 2 detik, di dalam cekungan palu percepatan walaupun dia dilintasi oleh patahan palu koro, tapi percepatan yang diterimanya lebih kecil daripada daerah yang lebih jauh. Katakanlah di sini si patahan melintasi kota Palu, tapi pada daerah yang sekitar patahan dia menderita, dia menerima goncangan lebih kecil daripada daerah yang lebih jauh dari patahan. Tapi begitu kita melihat pada percepatan 0,5 detik, daerah di sekitar patahan menerima guncangan lebih besar, sehingga perbedaan antara daerah ini sisi tepi cekungan dengan di tengah cekungan semakin mengecil dibandingkan dengan ini. Kemudian pada periode yang lebih panjang, daerah cekungan akan menerima goncangan jauh lebih besar daripada daerah-daerah yang berupa pebukitan. Apa yang bisa kita ambil dari sini bahwa ternyata keberadaan lebih jelas lagi di sini daerah yang dilalui patahan jauh lebih menerima guncangan jauh lebih kecil daripada daerah tepi pantai, dan di sini ditemui banyak likuifaksi. Oke, jadi apa yang bisa kita dapat dari sini bahwa ternyata keberadaan patahan tidak serta-merta membuat daerah tersebut mendapat guncangan yang lebih besar, tapi itu tergantung kepada bahan atau batuan apa penyusun daerah tersebut dan seberapa tebal sedimen penyusun daerah tersebut. Artinya dalam menghitung bahaya gempa, selain keberadaan patahan dan segala macam parameter patahan, kita juga harus memperhitungkan sifat fisik batuan di mana kita berada. Oke, namun demikian tetap kita tidak akan menjawab kenapa Balarwa dan Petobo, daerah yang sama-sama mengalami likuifaksi, walaupun secara lokasi Petobo jauh lebih jauh terhadap jaraknya lebih jauh terhadap sesar daripada Balarwa yang dilintasi sesar. Saya tidak akan berbicara tentang Petobo, tapi saya akan berbicara kali ini akan berbicara tentang Balarwa, karena kalau dilihat dari sini bahwa tidak ada beda dari besarnya guncangan di luar Petobo dengan di luar Balarwa dengan di Balarwa selama dia masih berada di dalam cekungan. Itu mungkin akan saya fokuskan karena menurut saya haruslah ada tersangka lain kenapa terjadi likuifaksi besar-besaran sehingga menyebabkan banyak sekitar 930 sekitar 1.000 bangunan di Balarwa mengalami kehancuran. Oke, sekarang kita akan mulai dengan apa yang bisa kita lakukan dengan satu seismometer dan satu laptop. Oke, dengan satu metode saja. Kalau beberapa tahun sebelum kejadian gempa dan juga dilanjutkan setelah kejadian gempa, kami melakukan pengukuran mikrotremor di melintasi kota Palu di sini di sepanjang garis A-aksen. Sebelum itu mungkin kita harus lihat dulu bahwa ternyata ini adalah hasil penelitian Sopahelwakan dan kawan-kawan tahun 1995. Kita melihat bahwa kalau kita di cross section di penampang ini ada banyak sekali patahan-patahan yang memotong kota Palu, dan sebagian besar patahan ini bisa kita kenali melalui dengan pengukuran mikrotremor, dan data mikrotremor itu kita olah dengan HVSR. Jadi dengan satu seismometer, satu laptop dan satu metode, kita bisa
tahu bahwa bisa mengkonfirmasi keberadaan sesar-sesar tersebut. Yang di dalam lingkaran biru ini adalah sesar Palu Koro yang kemarin mengalami, yang tahun 2018 mengalami rupture. Kemudian di kotak berwarna biru ini adalah daerah Balarwa dan sekitarnya. Oke. Kita maju ke sekarang kita akan fokuskan ke daerah Balarwa. Oke. Di dalam jarak sekitar 4 kilometer kita mempunyai beberapa, sebetulnya bukan cuma dalam satu garis ini, tapi dalam satu area kita mempunyai sekitar 50 titik pengukuran. Jadi di sekitar sini ada sekitar 50 titik pengukuran, dan ini yang kita olah. Dan di sini kita dapatkan sesuatu yang menarik adalah keberadaan ini, keberadaan suatu mungkin ridge. Selain keberadaan di sini adalah patahan Palu Koro, dan di sini adalah patahan lain yang mungkin hubungan dengan patahan ini yang dari Sapahel Wakan 95. Dan apa yang menarik, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif jawaban, karena kalau kita lihat di sini, ini garis biru tua, abu-abu tua yang lebar, ini adalah peta kontur percepatan VS, shear wave velocity 400 meter per detik. Kalau kita anggap 400 meter per detik adalah sesuai dengan standar NIHR pada kira-kira kelas D, artinya tanah lunak, tanah keras atau batuan lunak, kita bisa melihat bahwa keberadaan ridge di sini akan menyebabkan air hujan. Kalau kita perhatikan bahwa di Palu, di perbukitan sebelah barat Palu, di sana kita akan terdapat banyak sungai, tapi begitu memasuki kota Palu, sungai-sungai itu kita tidak melihat banyak sungai. Apa artinya? Ada kemungkinan bahwa hujan yang turunkan di pebukitan akan masuk ke bawah tanah, kemudian mengalir. Kalau 800 meter per detik ini adalah kita anggap sebagai basement, air hujan akan mengalir, kemudian masuk ke bawah di sini. Keberadaan ridge ini menghalangi air untuk terus mengalir masuk ke Sungai Palu di sini, sehingga di bawah permukaan di daerah sini akan menjadi sangat jenuh. Begitu ada guncangan, tanah lunak ditambah batuan yang sangat jenuh, terjadilah likuifaksi. Dan secara kebetulan juga bahwa di permukaan setelah melewati titik A341 ini ke arah timur, nyaris tidak ada kerusakan. Dan kerusakan terjadi di semua di sini, di daerah yang merupakan cekungan di bawah permukaan. Itu mungkin salah satu alasan kenapa di Balarwa terjadi likuifaksi yang sangat dahsyat. Kemudian kalau kita lihat seberapa luas daerah yang mengalami likuifaksi, ini adalah 4 cross section, 4 penampang lokasinya di sini, A, B, C, D. Yang paling atas A, kita tidak melihat adanya ridge, sehingga asumsi saya bahwa air di sini bisa masuk ke dalam tanah, bisa terus mengalir ke Sungai Palu. Sedangkan di B dan di C nampak adanya ridge yang jelas, terutama di C. Dan kemudian di D sama sekali tidak nampak adanya ridge di bawah permukaan. Artinya daerah yang mengalami kerusakan
hanya di sekitar titik A dan B dan C. Itu yang mengalami likuifaksi adalah di daerah sini saja. Dan kalau kita bandingkan hasil pengolahan data mikrotremor ini dengan data gambar ini, gambar yang saya ambil dari Patria dan Putra yang tadi saya tunjukkan, paper yang kedua. Di sini nampak adanya ridge likuifaksi terjadi di sini. Kalau kita balik sebentar ke sini, apakah ridge ini sebetulnya berkorespondensi dengan patahan tua yang terkubur di bawah sedimen? Mungkin bisa jadi ceritanya seperti itu. Dan saya kira hasil penelitian bawah permukaan dengan memanfaatkan data mikrotremor ini dan hasil penelitian geologi ini menurut saya dia saling menguatkan bahwa kejadian likuifaksi tersebut haruslah menempati daerah yang benar-benar mendukung supaya terjadinya kerusakan likuifaksi itu, seperti misalnya kejenuhan air yang tinggi, dan penyebab kejenuhan air adalah adanya penghalang berupa ridge, seperti itu. Kemudian mungkin itu yang terjadi di Palu, di Balarwa. Kemudian kita akan bergerak lagi ke sekarang kita lihat hasil lain dari pemanfaatan data mikrotremor ini dengan hanya metode HVSR. Kita lihat di Jakarta, di Cekungan Jakarta, minggu yang lalu terjadi gempa di Banten, yang terjadi gempa intraslab di Banten, dan yang goncangannya terasa hingga di Jakarta dengan jarak sedemikian jauh. Dan yang saya baca di artikel Kompas ini, yang merasakan adalah mereka yang berada di lantai 7 bangunan sekitar menurut narasumber. Dan mengapa terasa di gedung yang cukup tinggi? Mungkin ini adalah salah satu jawabannya, bahwa di Jakarta, kota Jakarta itu sendiri dibatasi oleh dua buah, Cekungan Jakarta dibatasi oleh dua buah patahan. Yang kalau kita merujuk pada Mukhtar 2004, di sebelah barat ada patahan Cisadane yang berada tepat di aliran Sungai Cisadane, kemudian di tengah ada patahan Ciliwung, dan di sebelah timur adalah ada patahan Bekasi yang tidak tepat berada di atas Sungai Bekasi, adalah lebih ke sebelah barat. Dan kalau kita menurut Sidarto, kita bandingkan patahan Bekasi ini dengan patahan Citarik yang di Sidarto 2008, akan jelas bahwa patahan Bekasi adalah kemenerusan patahan Citarik di sebelah utara. Oke, kita lihat di sini dengan mikrotremor kita bisa mereplikasi data, kita bisa mengkonfirmasi keberadaan dua patahan ini, patahan Bekasi dan patahan Bekasi dan patahan Cisadane. Di sebelah barat patahan Cisadane, kita melihat adanya lapisan sedimen yang kuning oranye ini lapisan sedimen lunak dengan VS kurang dari 500 meter per detik atau kurang, dibandingkan dengan di Jakarta. Di Jakarta dia mempunyai ketebalan hingga mungkin sekitar 700 meter sedimen lunak. Maksud saya sedimen lunak adalah dengan VS 500 meter per detik. Demikian pula di sebelah timur, lapisan sedimen jauh lebih tipis daripada apa yang terdapat di Cekungan Jakarta. Mungkin itulah yang menyebabkan, karena guncangan terasa pada gedung-gedung yang tinggi, karena begitu gelombang gempa masuk ke
cekungan sedimen tebal, gelombang dengan frekuensi rendah atau dengan periode panjang akan diperkuat. Kemudian juga mungkin di sebelah tepi akan ada resonansi, akan ada penjebakan gelombang, sehingga begitu gelombang memasuki cekungan, dia akan terus beresonansi di dalam dan sukar meluruh. Mungkin itu yang menjadi alasan, salah satu alasan gempa yang berada di tempat yang jauh dari Jakarta, tetapi tetap terasa di Jakarta. Dan mungkin juga itu yang terjadi pada tahun 1699, 1780, dan 1820, gempa yang jauh dari Jakarta, tetapi ternyata terasa di Jakarta dan menghancurkan beberapa bangunan di Jakarta. Sementara itu kita lanjutkan. Kalau yang ini adalah penampang barat timur, yang ini adalah penampang utara selatan. Penampang utara selatan di sekitar ini. Bagian ini sebetulnya adalah bagian ini sama dengan bagian ini. Sementara ini berdasarkan hasil mikrotremor yang diolah dengan HVSR hanya pada satu lintasan saja, artinya titik-titik yang berada di lintasan ini diambil dan diolah, kemudian hasilnya diplot di sini. Di sini satu area untuk ini satu area wilayah Jakarta diinterpolasi semua dan kemudian diambil cross section sehingga gambarnya jauh lebih mulus dibandingkan dengan gambar ini. Itu hanya karena processing yang berbeda. Kemudian Saigin dan kawan-kawan 2016 juga telah mencoba mencitrakan daerah bawah permukaan Jakarta dengan metode ambient tomografi. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Seperti yang saya nampak juga di sini dan di sini. Ini adalah batas Jakarta, kemudian di sini adalah Jawa Barat, Depok, Bogor. Di kota Jakarta, sedimen mencapai di tengah sini mencapai sekitar 500 meter per detik, 500 meter. Kemudian lebih ke selatan dia makin menipis, sehingga pada titik tertentu di sini dia sangat tipis. Kemudian di sekitar daerah Cinere, tiba-tiba sedimen menjadi sangat tebal lagi. Kalau kita lihat di sini, bahwa daerah ini, kalau kita tarik kelurusan dari, ini adalah sesar Baribis. Kalau kita tarik kelurusan dari sesar Baribis, maka dia akan berada sekitar 5 kilo di selatan Jakarta. Dan apa yang kita temukan di selatan Jakarta, sekitar 5 kilo di selatan Jakarta adalah adanya sedimen lunak yang tiba-tiba tebal, hanya dengan lebar sekitar 1,5 2 kilometer. Kemudian satu lagi, ini lokasi cross section, sesar Citarik. Dan kalau kita lihat sesar Citarik dan ini cross section ini memotong sesar Citarik di sekitar sini. Namun karena motongnya tidak tegak lurus, maka kita akan melihat sebaran sedimen lunak yang tebal. Apakah ini menjadi indikasi bahwa sesar patahan Citarik dan patahan Baribis itu benar-benar ada, walaupun tentu kita tidak tahu dengan metode ini kita tidak tahu apakah patahan tersebut aktif atau tidak aktif. Namun kalau kita lihat di gambar kanan bawah, titik-titik ini adalah gempa-gempa yang terjadi tahun 2019 dan letaknya sangat dekat dengan sesar Citarik. Walaupun mungkin pada tahap ini kita belum bisa mengatakan bahwa
sesar Citarik itu aktif dengan hanya data ini, tapi paling tidak dengan satu metode saja kita bisa mendeteksi ada sesuatu. Kalaupun ini bukan patahan Baribis dan ini bukan patahan Citarik, ada sesuatu di bawah permukaan di sini. Dan hanya sayang sekali bahwa kita hanya punya titik-titik pengukuran di di sini itu hanya dalam satu garis ini saja. Dan mungkin kita perlu harusnya kita perlu beberapa cross section lagi untuk meyakinkan kita bahwa memang keberadaan ini adalah sesuatu konsisten, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya memang di situ ada patahan. Dan mungkin beberapa pada webinar ke-12 sempat ada yang bertanya mengenai patahan Baribis. Apakah betul-betul ada di selatan Jakarta? Dari sini saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan memang ada, gitu. Walaupun memang perlu kita masih perlu studi lanjutan mengenai hal ini. Dan kalaupun memang ada, pertanyaan kedua, apakah itu aktif, dan kalaupun ada aktif, berapa besar dia bisa menghasilkan gempa. Saya tidak akan sampai ke sana. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dengan metode yang sangat sederhana, apa sih atau seberapa akurat metode tersebut sehingga layak diterima sebagai studi awal untuk memetakan bawah permukaan suatu daerah. Kalau kita lihat di sini antara ambient noise dan HVSR kita bisa melihat adanya kemiripan pola. Bagaimana dengan struktur yang lebih dekat ke permukaan? Kita ambil contoh ini, kita bandingkan antara metode HVSR dengan SPT. Ini di Kota Palu. Kita punya 4 pengukuran. Yang merah adalah VS berdasarkan metode HVSR, kemudian yang hijau, garis hijau adalah NSPT, sedangkan yang titik-titik, garis hijau titik-titik itu adalah jumlah pukulan yang kemudian diinterpretasikan, yang kemudian dihitung untuk mendapatkan estimasi VS yang garis hijau ini. Kalau kita lihat di sini, A dan B mempunyai kesesuaian sangat bagus. Bahkan kalau kita hanya menghitung VS 30, A dan D akan memiliki nilai VS 30 yang sangat mirip. B juga tidak jelek, hanya di C si HVSR memberikan hasil yang di bawah si NSPT. Dari sini kita menilai bahwa untuk Kota Palu bahwa NSPT dan HVSR atau HVSR bisa digunakan untuk kepentingan geoteknik dalam sampai batas tertentu. Kemudian apakah ini konsisten dengan kalau kita lakukan di kota lain? Ini adalah di data di Probolinggo. Saya hanya ambil sampai 30 meter saja. Dan kemudian kita lihat garis merah itu adalah VS dari HVSR, dan yang hijau VS dari MASW. Untuk A, B, C, dia mempunyai kesesuaian yang sangat bagus. Metode HVSR dan MASW memberikan hasil yang sangat serupa. Padahal selama ini karena MASW memanfaatkan sumber yang aktif dan hanya dia dianggap lebih presisi, lebih baik untuk menggambarkan kondisi geoteknik suatu wilayah. Tapi di sini kita lihat bahwa dengan pengolahan HVSR yang baik, kita bisa membuat HVSR itu sebaik MASW.
Kemudian kita lihat yang keempat, HVSR memberikan nilai VS yang lebih tinggi daripada MHSW. Kenapa begitu? Saya tidak tahu. Tapi karena saya orang sombong, saya yakin bahwa hasil HVSR saya benar. Sebagai informasi, MHSW dan HVSR dilakukan oleh MHSW. Saya melakukan inversi HVSR, sedangkan MHSW bukan dilakukan oleh saya. Kenapa saya menganggap benar? Karena dengan pertimbangan geologi tertentu, saya dalam hal yang D saya lebih baik. Ini di Jakarta kita membandingkan 3 HVSR, SPAK dan NSPT. HVSR dan SPAK kalau kita lihat dari 8 titik, HVSR ketiga, SPAK dan NSPT memberikan hasil yang saling berkesesuaian, saya pikir, kecuali mungkin untuk ini dan ini. Di sini HVSR memberikan hasil yang lebih kecil daripada dua metode lain, sedangkan di sini HVSR memberikan hasil yang VS yang lebih tinggi daripada dua metode yang lain. Kalau kita lihat dari 3 lokasi dengan membandingkan HVSR dengan metode-metode yang lain, terutama untuk baik untuk kedalaman dangkal maupun kedalaman yang lebih dalam, dari beberapa puluh meter sampai beberapa ratus meter bahkan 1000 meter, kita bisa mengatakan bahwa metode ini metode yang menurut saya mudah dalam hal pengukuran lapangan, karena hanya membutuhkan peralatan yang sedikit, juga waktu pengukurannya sudah sedikit, menjadi merupakan suatu metode yang prospektif terutama untuk studi awal, untuk untuk menggambarkan citra bawah permukaan suatu wilayah, dan juga termasuk untuk keperluan modeling gempa bumi. Satu lagi yang akan saya tunjukkan adalah HVSR dengan PS INSAR. Tidak akan berbicara tentang PS INSAR, tapi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan adalah amblesan di Kota Semarang, tingkat amblesan di Kota Semarang yang bervariasi dari 0 sampai 8, lebih dari 8 meter per 8 cm per tahun. Kita melihat adanya kesamaan pola antara peta yang dihasilkan dari data yang dihasilkan dari PS INSAR dengan apa yang kita dapatkan dari HVSR. Kotak berwarna biru ini adalah wilayah ini. Kita akan melihat kesamaan yang saya sendiri cukup kaget, bahwa dengan mengetahui sifat fisik batuan secara tidak dengan metode HVSR ini, dengan memanfaatkan mikrotremor, kita bisa mendapatkan hasil yang menurut saya sangat bagus. Cuma pertanyaannya mungkin, apakah manakah yang lebih besar pengaruhnya? Apakah si sesar Baribis Kendang ini yang mengontrol secara langsung mengontrol subsidence, secara langsung mengontrol amblesan, ataukah si keberadaan sesar ini mengontrol keberadaan lapisan sedimen lunak di sini, dan pada akhirnya sedimen lunak ini mengontrol tingkat amblesan di Semarang. Walaupun tentu saja ada faktor lain, katakanlah ekstraksi air tanah, mungkin itu juga banyak disebutkan bahwa itu adalah salah satu pengontrol terjadinya amblesan. Cuma yang akan
saya katakan di sini bahwa adalah metode HVSR ini juga sangat prospektif untuk mendeteksi potensi amblesan di suatu wilayah. Oke, mungkin itu saja. Saya tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu banyak. Saya tidak ingin karena saya tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu banyak, tapi dengan hanya satu alat, hanya satu alat ukur dan satu alat untuk memprosesnya, kita bisa melakukan banyak hal. Jadi secara kesimpulan, satu seismometer ditambah satu laptop, banyak yang bisa kita kerjakan. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak moderator. Terima kasih Kang Cipta